Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Singra Pujudiarta dengan rekening NIM 004 akan mempresentasikan terkait dengan tugas metode penelitian saya, yaitu terkait dengan proposal tugas akhir. Nah, di mana dalam tugas metode penelitian ini, saya mengangkat proposal yaitu dengan berjudul Sistem Segmentasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam menggunakan HDB Scan dan RFM Analis untuk optimalisasi strategi retensi pengguna. Lalu, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mulai dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan dan tujuan masalah, selanjutnya tinjauan pustaka, lalu dilanjutkan dengan metodologi dan rancangan evaluasi, serta diakhiri dengan jadwal dan penutup. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi proposal ini saya ajukan? Yaitu yang pertama, yaitu pilar ekonomi kerakyatan, di mana koperasi simpan pinjam menyediakan akses keuangan, keberlangsungannya bergantung pada keaktifan transaksi anggota. Yang kedua, yaitu data melimpah dan belum dioptimalkan. Digitalisasi contoh pada aplikasi Kopmax yang menghasilkan volume transaksi besar, namun sistem masih sebatas pencatatan tanpa analisis segmentasi pengguna. Yang ketiga, yaitu risiko churn tak terdeteksi sejak awal, di mana kehilangan anggota aktif menurunkan dana yang dihimpun dan disalurkan serta melemahkan hubungan antara koperasi dengan anggota simpan pinjam. Nah, lalu mengapa metode yang digunakan bukanlah metode konvensional seperti K-means, yaitu dikarenakan perlu jumlah klaster yang ditentukan secara manual, lalu asumsi klaster spektral dan seragam, lalu sensitif terhadap outlier transaksi. Nah, sedangkan dengan menggunakan HDB Scan dan RFM Analis, kita dapat melakukan segmentasi secara adaptif berbasis kepadatan yang mampu mendeteksi anggota berisiko churn lebih awal dan lebih dini. Lalu adapun rumusan masalah yang diangkat, yaitu terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama terkait dengan penerapan sistem, di mana bagaimana menerapkan HDB Scan berbasis RFM Analis ke dalam sistem berbasis website untuk segmentasi anggota berdasarkan transaksi, yaitu mulai dari retensi, frekuensi, dan monetary. Yang kedua, yaitu terdapat pada performa algoritma yang digunakan, yaitu bagaimana performa algoritma dari HDB Scan berbasis RNF yang diukur menggunakan matriks silhouette sort dan density based clustering validation. Yang ketiga, yaitu penerimaan pengguna. Nah, bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun yang diukur menggunakan User Acceptance Test atau UAT. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini yang selaras dengan rumusan masalah tadi, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana membangun sistemnya, yaitu menerapkan algoritma HDB Scan berbasis RNF Analis ke dalam sistem berbasis website untuk segmentasi anggota koperasi berdasarkan pola transaksinya. Yang kedua, yaitu mengukur performa dari sistem, di mana mengevaluasi performa algoritma HDB Scan berbasis RNF Analis menggunakan matriks silhouette score dan DBCV. Yang ketiga, yaitu menilai penerimaannya, yaitu mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dibangun menggunakan User Acceptance Test, dan adapun sasaran akhir yaitu sistem segmentasi yang valid secara statistik sekaligus dapat menerima pengurus koperasi sebagai alat bantu keputusan mereka, yaitu mulai dari segmentasi otomatis, lalu deteksi sistem dini, dan terdapat dashboard business intelligence. Lalu adapun batasan dan manfaat dari penelitian ini. Mulai dari batasan masalahnya, yaitu yang pertama dataset yang saya gunakan yaitu dataset sekunder dari Kaggle sebagai proxy data transaksi pengguna. Lalu fitur segmentasi dibatasi pada nilai retensi, frekuensi, dan monetary tanpa data demografis. Yang ketiga yaitu algoritma dibatasi pada HDB Scan tanpa perbandingan mendalam terhadap K-means ataupun DB Scan. Yang keempat yaitu sistem hanya menampilkan hasil segmentasi dan profil segmen tanpa eksekusi retensi otomatis. Yang kelima yaitu stack dengan Next.js ditambah dengan Fast API dan MySQL untuk pemrosesan batch tanpa big data yang terdistribusi. Lalu yang terakhir ada UAT dilakukan pada calon pengguna yang merepresentasikan pengurus koperasi yang akan menggunakan sistem ini. Lalu adapun manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama secara teoritis, yaitu diharapkan kontribusi penerapan HDB Scan ditambah dengan RFM pada segmentasi anggota lembaga keuangan mikro. Yang kedua yaitu referensi metodologis clustering berbasis kepadatan pada data transaksi beroutlier. Lalu adapun manfaat praktis yang diharapkan yaitu alat bantu
untuk pengurus koperasi dalam merancang strategi retensi yang tepat sasaran. Lalu yang kedua ada rujukan awal pengembang sistem koperasi pada aplikasi Kopmex menambahkan fitur analitik ini. Lalu yang terakhir, dalam manfaat praktis yaitu sarana penerapan ilmu data mining dan pengembangan web bagi penulis. Lalu ada pun tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan dengan proposal yang saya ajukan ini. Yaitu yang pertama yaitu terdapat pada penelitian Setiawan dengan kawan-kawannya di tahun 2023 itu yang mengimplementasikan HDBS Scan, UMap, dan Smooth untuk deteksi fraud kartu kredit yang terbukti efektif pada data transaksi keuangan. Lalu ada penelitian kedua yang dilakukan oleh Noval pada tahun 2024 di mana Noval melakukan clustering berbasis kepadatan pada data 407.000 transaksi perbankan yang dimana menghasilkan yang dipakai oleh Mela beli model prediktif dengan akurasi yang sangat tinggi yaitu 0,99 atau 99%. Lalu ada pun penelitian yang dilakukan Ibrahimoh dan Aderoba di tahun 2024 dengan perbandingan K-means dengan HDBS Scan dengan RFMI di mana HDBS Scan lebih sesuai dasar pemilihan utama dari pemilihan metode ini. Lalu yang keempat ada Khan dengan kawan-kawannya di tahun 2024 di mana menjelaskan keterbatasan dari K-means yang memerlukan outlier yang tidak dapat memproses outlier, data non-spektral dan penentuan harus melakukan penentuan jumlah cluster. Lalu yang kelima ada Sakol dan kawan-kawan di tahun 2025 di mana dilakukan penelitian dengan menggunakan hybrid RFF ditambah dengan K-means dan DNN untuk prediksi Chan yang mengaitkan segmentasi dengan retensi pengguna ini. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Sahra dan kawan-kawannya di tahun 2025 yang menerapkan metode RFF dan K-means menghasilkan segmen at-risk dan one-time buyers untuk mendukung strategi CRM. Lalu ada pun landasan teori yang ada pada proposal ini yaitu yang pertama RMF dan pemilihan metodenya. Lalu yang pertama yaitu ada RMF analis, di mana RMF analis itu terdiri dari rekensi yaitu seberapa baru transaksi terakhir dari pengguna. Yang kedua ada frekuensi yaitu seberapa sering anggota melakukan transaksi. Yang ketiga ada monetary yaitu seberapa besar nilai transaksi dari pengguna tersebut. Lalu mengapa HDBS Scan bukan K-means? Yang telah saya jelaskan tadi yaitu K-means itu memerlukan jumlah cluster yang manual, asumsi bentuk spektrikal dan sensitif terhadap outlier. Semua titik dipaksa masuk ke cluster. Sedangkan dengan menggunakan HDBS Scan tanpa jumlah cluster yang manual, berbasis kepadatan, bentuk bebas, mendeteksi outlier sebagai noise dan adaptif untuk data sparse dan tak merata. Lalu ada pun algoritma HDBS Scan secara lebih mendalam yaitu untuk mendeteksi wilayah data padat dan memisahkan dari wilayah yang jarang tanpa perlu menentukan jumlah cluster, yang dimana titik yang tidak masuk cluster dilabeli sebagai noise. Adapun proses yang dilakukan oleh algoritma ini yang pertama mutual reachable graph, di mana itu akan menghitung mutual reachable distance antar titik. Lalu dilanjutkan dengan minimum spanning tree, di mana akan membangun pohon perentang minimum untuk antar titik. Lalu dilanjutkan dengan descending the tree, dari pohon-pohon yang sudah dibangun disederhanakan menjadi condensed tree hierarchy. Lalu yang terakhir dilakukanlah ekstraksi cluster-clusternya, di mana ekstraksi cluster paling stabil dan label noise. Dan itu akan menghasilkan cluster-cluster segmentasi anggota nantinya. Nah, adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu Design Science Research Methodology atau DSRM. Nah, rangka untuk menciptakan dan mengevaluasi artefak sistem berbasis web guna mengatasi masalah nyata. Nah, yang pertama, tahapan dari metode penelitian ini yaitu problem identification, yaitu identifikasi masalah dan motivasi. Dilanjutkan dengan objective for solution, yaitu memberikan sasaran solusi yang diusulkan. Dilanjutkan dengan design dan development, yaitu proses perancangan dan pembangunan, yaitu menggunakan metode CRISP-DM. Lalu dilanjutkan dengan demonstrasi, yaitu mendemonstrasikan sistem ke calon pengguna. Lalu yang terakhir dilakukan evaluation, evaluasi teknis, dan juga evaluasi terhadap pengguna. Nah,
Lebih spesifik ke dalam desain dan development, di sini menggunakan alur CRISP DM, di mana yang pertama akan dilakukan business understanding. Dikarenakan ini berkaitan dengan bisnis, kita harus memahami bagaimana flow dari bisnis yang ada di sini. Selanjutnya, data understanding. Setelah kita mendapatkan data, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih intisari atau apa poin-poin penting yang ada pada data tersebut. Selanjutnya, setelah memahami data, kita dapat melakukan data preparation, yaitu untuk mencari RFM dan min-max scaling-nya yang akan kita gunakan ke dalam model machine learning-nya nanti. Lalu selanjutnya adalah modeling. Nah, ini tahap inti dari machine learning-nya, yaitu penerapan dari HDBasecan. Lalu setelah model jadi, kita akan lakukan evaluasi secara teknis menggunakan DBCF dan Silhouette Score. Lalu setelah semuanya terevaluasi dan semuanya telah siap, kita dapat melakukan deployment. Nah, adapun arsitektur sistem yang akan dibangun itu menggunakan database layer, sebagai contoh MySQL yang akan berkomunikasi dengan application layer menggunakan Python dan juga REST API. Lalu dari backend layer ini akan menuju ke presentation layer untuk menampilkan visualisasi atau antarmuka ke penggunaannya nanti. Nah, adapun rancangan antarmuka sistem sebagai gambaran umum, yaitu terdapat 4 halaman, yaitu ada dashboard, segmentasi, dan anggota dan laporan. Untuk lebih detail, di sini saya akan tampilkan. Nah, kurang lebih nanti tampilan dashboard akan seperti ini, di mana akan terdapat segmentasi dan filtering clustering yang ada pada sistem yang telah dievaluasi menggunakan sistem evaluasi. Nah, di sini hasil dari dashboardnya. Lalu kita dapat juga melihat dari sisi anggota akan terdapat segmen-segmen anggota per masing-masing anggotanya. Apakah dia at risk customer atau potensial loyalitas atau sebagai anomali saja, atau dia hanya one time buyers. Lalu untuk detail segmentasi kita dapat melihat di halaman segmentasi di mana terdapat beberapa segmen, yaitu loyal customer itu kriterianya frekuensinya tinggi dan resensinya baru. Dan begitu juga seterusnya. Kita juga dapat melihat peta RFM anggotanya. Lalu selanjutnya ada laporan. Di sini untuk menampilkan ringkasan laporan, yaitu laporan total transaksi dan juga segmentasi, ringkasan segmentasi yang dilakukan. Berapa sih total nominal, rata-rata retensi, dan rata-rata frekuensi yang dilakukan. Baik, kurang lebih seperti itu rancangan antarmuka sistem yang akan dibangun. Selanjutnya bagaimana evaluasi sistemnya? Terdapat evaluasi teknis, yaitu evaluasi terhadap modelnya, yaitu menggunakan DBCF sebagai metrik utama untuk mengukur validitas klaster berbasis kepadatan sesuai dengan hasil HDBasecan. Selanjutnya dilakukan Silhouette Score untuk pembanding, mengukur kohensi dan separasi klaster dengan pengecualian titik noise saat perhitungan. Lalu adapun evaluasi terhadap penerimaan pengguna menggunakan User Acceptance Test berbasis teknologi Accepted Model atau TAM pada calon pengguna yang merepresentasikan pengurus koperasi. Itu akan dilakukan dua hal evaluasi, yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness. Nah, lalu adapun jadwal pelaksanaan penelitian yang dilakukan selama 6 bulan mengikuti tahap metodologi, yaitu DSRM. Yang pertama, problem identification dilakukan di bulan pertama, objective for solution dilakukan bulan pertama dan bulan kedua, design dan development dilakukan mulai dari bulan kedua sampai bulan kelima, demonstration dilakukan di bulan kelima, evaluation dilakukan di bulan kelima dan bulan keenam, serta communication di akhir dilakukan di bulan keenam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap tugas metode penelitian ini. Harapan dan kontribusi dari penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem website segmentasi anggota koperasi berbasis HDBasecan dan RFM analis yang mampu mengenali anggota berisiko CHAN lebih dini. Lalu, pendekatan berbasis kepadatan lebih adaptif terhadap outlier dan tidak memerlukan penentuan jumlah klaster secara manual. Lalu yang terakhir, hasil segmentasi tersaji dalam dashboard Business Intelligence untuk mendukung strategi retensi yang tepat sasaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih.